Jadi saya memberikan apresiasi juga kepada Pemkot ya, karena pasca COVID kemarin itu memang fokus ke UMKM ya, sehingga 40% dana dari APBD itu juga fokus untuk menumbuhkan UMKM. Ataupun apa ya, recovery lah Pak Krisna ya, lebih recovery, karena kan memang efek dari kelumpuhan itu kan butuh treatment khusus ya. UMKM kemarin banyak yang tidak mencapai target-target dari yang Dulur, kembali di podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai. Kali ini tentu topik yang sangat menarik, terutama bagi pelaku usaha-usaha maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, dan UMKM di Surabaya. Mengapa? Karena kita tahu semenjak pandemi COVID-19 menimpa dunia, tentu dunia usaha sangat terpuruk, termasuk usaha UMKM. Lantas, pasca pandemi, sepertinya UMKM mulai kembali bangkit dan bergerak. Inilah yang akan kita bahas pada podcast kali ini, dan kita mendatangi salah satu narasumber yang tentunya sangat kompeten untuk membicarakan bagaimana perkembangan UMKM khususnya di Surabaya, karena narasumber kita pada hari ini, beliau merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Surabaya yang kini menjadi anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Seperti kita ketahui, Komisi B DPRD Kota Surabaya juga membidangi ekonomi, keuangan, dan ekonomi secara umum. Inilah dia, Haja Eni Minarsi, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Krisna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Haja Eni Minarsi, namun saya sebut Bu Eni aja biar simple dan biar masyarakat se-Surabaya bahkan di luar Surabaya mengenal ini sosok Bu Eni Minarsi. Bu Eni, langsung aja kita ke inti. Seperti tadi saya prolog sudah infokan bahwa pasca pandemi semua usaha terpuruk termasuk UMKM. Betul. Nah, sekarang mulai kembali nampaknya ada kebangkitan terutama UMKM di Surabaya. Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ekonomi, bagaimana Bu Eni secara general atau umum melihat perkembangan UMKM di Surabaya ini? Baik. Terima kasih Pak Krisna sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing. Jadi memang flashback sebentar ya. Betul. Tentang efek dari COVID kemarin itu memang kan sangat berdampak begitu ya, hampir di semua aspek gitu. Terutama aspek UMKM yang kemarin tuh mengalami kelumpuhan gitu ya. Dan alhamdulillah di era normal ini sudah mulai bergeliat kembali. Jadi setelah selesai COVID itu memang pemerintah kota juga memberikan perhatian khusus begitu ya, untuk program untuk kembali membangkitkan UMKM Surabaya seperti itu. Jadi memang itu menjadi program unggulan, karena bagaimanapun UMKM ini kan pilar gitu ya, pilar dari pertumbuhan ekonomi di Surabaya, baik di pemerintahan daerah maupun nasional seperti itu. Sehingga apa ya, efek kemarin itu yang tidak hanya pada UMKM ya, termasuk ada apa ini PHK, terpaksa dirumahkan seperti itu. Tidak hanya merecovery UMKM yang kemarin sempat terpuruk, tetapi juga menumbuhkan UMKM baru dari yang kemarin sempat mengalami PHK seperti itu. Nah, yang menarik Bu Eni, sekarang ini kan zaman milenial, banyak juga pelaku UMKM yang dulu image-nya yang menjalankan usaha itu adalah kalangan-kalangan tua seperti itu. Sekarang kan banyak anak-anak muda, bahkan yang sudah baru lulus kuliah juga dia sebagai wirausahawan ya, untuk menjalankan di bidang UMKM. Ibu melihatnya itu sekarang ini berkembang pesat nggak? Artinya UMKM banyak di kalangan anak-anak muda seperti itu, Bu.
Iya, gitu ya. memang malah justru sekarang mulai muncul kan UMKM baru ya dari milenial seperti itu. Jadi bidang yang digarap pun milenial banget gitu. Variasi dan mengikuti zaman. Iya, seperti itu. Memang itu juga yang menjadi program bagus ya, menumbuhkan jiwa entrepreneur mulai dari sekolah-sekolah, sehingga ketika lulus sekolah ataupun kuliah dari kampus itu mereka sudah bisa action gitu untuk berwirausaha. Bahkan sekarang kan ada apa ya, jurusan khusus ya untuk bisnis, kemudian banyak juga program-program workshop gitu yang diadakan pemerintah, sehingga memunculkan keinginan untuk para pemuda ini action gitu ya untuk berwirausaha. Ya walaupun mungkin masih ngawali gitu ya, namanya memulai, tetapi itu sudah merupakan langkah berani gitu ya buat para pemuda untuk melangkah menjadi entrepreneur. Jadi sekarang kan makanya banyak kan kafe-kafe yang dikelola anak muda, distro-distro, kemudian pemrograman, itu banyak dari anak-anak muda gitu. Kuliner juga. Iya, kuliner pun kalau kadang-kadang itu malah justru kan kalau anak-anak muda itu settingnya luar biasa ya, desainnya dari awal tuh saya sangat mengapresiasi sih, unik-unik begitu. Nah, itu kan sudah masuk ke ekonomi kreatif kalau gitu. Oke, nah yang jadi pertanyaannya sebagai anggota DPRD Surabaya di Komisi B, ini apa kira-kira yang untuk menjadi supporting dari Dewan ke pelaku usaha UKM di Surabaya? Selain dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Surabaya, mungkin ada terobosan-terobosan dari Dewan untuk meningkatkan dan memajukan UMKM Surabaya, misalkan seperti regulasi peraturan-peraturan daerah yang bisa menguntungkan pelaku usaha UMKM di Surabaya, Bu. Kira-kira ada nggak, Bu, gambar seperti ini, Bu? Ya, kalau di Komisi B sering kita melakukan rapat internal juga terkait pertumbuhan ya UMKM. Kemudian kemarin kita juga sudah sering membahas di kunjungan-kunjungan dengan dinas-dinas ataupun OPD terkait. Yang dalam pembahasan rapat itu apa ya, ujung-ujungnya itu ternyata bisa juga untuk pertumbuhan UMKM. Salah satu contoh misal ketika kami berkunjung ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian misalkan, mereka itu kan punya program-program begitu ya, misalkan untuk menghidupkan taman mangrove seperti itu. Jadi memang hal-hal seperti itu dimunculkan karena di setiap kerumunan itu pasti ada bakulan. Jadi menurut saya itu UMKM itu luar biasa gitu loh. Selalu membuat peluang-peluang begitu. Apapun peluang sekecil apapun tuh selalu ada UMKM di sana. Gitu. Sehingga itu dari Komisi B memberikan masukan-masukan terhadap program-program dari dinas terkait seperti itu untuk lebih berinovasi gitu. Misalkan bagaimana sih untuk menambah pengunjung begitu ya, baik itu di taman-taman yang ada di Surabaya ataupun di KBS. Kemarin kita juga ke KBS. Mungkin kan sekarang karena era digitalisasi ya, banyak perlu kreativitas untuk tempat-tempat yang instagramable begitu. Sehingga kan mendatangkan pengunjung gitu. Nah, di mana ada banyak pengunjung, di situ akan memberikan banyak peluang untuk UMKM itu membuat tenan-tenan seperti itu. Nah, seperti itu kemudian akan bisa menumbuhkan ekonomi. Jadi ujung-ujungnya ternyata itu bisa kok dengan kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya. Ujung-ujungnya nanti akan berefek pada pertumbuhan ekonomi. Kalau bahasa sekarang ini collab itu kolaborasi. Ternyata. Artinya bisa ya kolaborasi pelaku UKM dengan pelaku usaha yang lainnya sehingga bisa ada inovasi dari produk dan usahanya sendiri seperti itu, Bu. Nah, pertanyaannya sejauh ini bagaimana dukungan dari pemerintah Kota Surabaya terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM Surabaya? Karena kita tahu dari catatan Pemkot sendiri, ini kalau mohon maaf kalau saya salah, itu ada sekitar 150.000 UMKM yang ada di Surabaya. Nah, ini dukungan dari Pemkot sendiri bagaimana, Bu? Kira-kira supportingnya lah, ini saran dari
anggota dewan ini? Jadi saya memberikan apresiasi juga kepada Pemkot ya, karena pasca COVID kemarin itu memang fokus ke UMKM ya, sehingga 40% dana dari APBD itu juga fokus untuk menumbuhkan UMKM. ataupun apa ya, recovery lah Pak Krisna ya, lebih recovery karena kan memang efek dari kelumpuhan itu kan butuh treatment khusus ya. UMKM kemarin banyak yang tidak mencapai target-target dari yang mereka sepakati, misalkan yang sudah ditargetkan seperti itu. Alih-alih sesuai target kan, bisa jadi justru apa ya, bisa survive itu aja itu bagus. Syukur sudah bagus gitu loh. Banyak yang masih meninggalkan hutang seperti itu kan, sehingga memang butuh perhatian khusus untuk merecovery, mentreatment kembali gitu ya, karena mentreatment orang sakit sama orang sehat itu kan beda. Nah, seperti itu. Kenapa? Memang betul-betul membutuhkan perhatian khusus untuk bisa pulih dan bangkit kembali. Nah, ini momen sebenarnya. Nah, dorongan dari Dewan ke Pemkot, misalnya Pemkot kan sebagai penguasa daerah lah, kan banyak di situ. Nah, bagaimana kira-kira Dewan mendorong Pemkot ya agar untuk meningkatkan UMKM? Terkadang kan UMKM terkendala dengan modal. Nah, kira-kira ada nggak support Dewan ke pemerintah daerah untuk membuka akses permodalan misalkan, terus setelah mendapatkan modal membuka akses jaringan promosi agar UMKM yang ada di Surabaya semakin pasarnya bukan hanya di Surabaya tapi nasional, bahkan mungkin go internasional. Gimana Bu dorongannya nih ke Pemkot ini? Terutama akses modal ya. Iya, ini yang paling dibutuhkan. Saya kemarin waktu reses itu kan di 12 titik ya. Nah, saya sedang mengedukasi karena baru perkenalan, yaitu reses pertama saya. Dan saya menyampaikan tentang Komisi B gitu ya, dan segala pernak-perniknya yang itu kemudian ujung-ujungnya memang kan untuk pertumbuhan ekonomi dan keuangan seperti itu. Dan rata-rata yang hadir itu banyak yang UMKM memang gitu. Dan rata-rata dari keluhan yang saya kumpulkan itu kemarin memang termasuk di permodalan itu gitu. Nah, memang ada sih dari 31 kecamatan di Surabaya ya yang langsung mendapatkan akses, alhamdulillah gitu ya. Tapi ada juga dari beberapa kecamatan tuh yang belum tersentuh gitu ya. Jadi mungkin saya mendorong kepada pemerintah kota, termasuk dinas terkait, misalkan contohnya kemarin itu BPSAU itu ya, kan sebetulnya sudah bagus itu ya, memberikan program tentang puspita, pinjaman puspita untuk UMKM pemula seperti itu, dengan pinjaman 2,5 juta gitu ya per UMKM dengan pola itu tanggung renteng gitu. Per kelompok lah ya. Kelompok iya bisa 7 sampai 10 kelompok. Sebetulnya itu kan ringan sekali ya. Kemarin saya sebagai ini yang menjembatani ya program dengan masyarakat itu menyampaikan hal itu. Jadi memang sebagian juga belum tahu gitu ya, sehingga masih perlu disosialisasikan secara masif gitu supaya dana yang sudah disiapkan atau program untuk UMKM pemula di puspita ini bisa merata disosialisasikan dan diedukasikan seperti itu. Kadang-kadang mereka juga masih nggak tahu, kayak saya khawatirnya masih jatuhnya ke bank titil kayak gitu itu kan, jadi kan kasihan seperti itu. Kalau bisa sinergi itu kan lebih baik gitu. Artinya pemerintah kota mensupport pelaku usaha UMKM dalam akses permodalan. Ketika misalkan minjam ke bank misalkan tanpa agunan seperti itu Bu ya, itu kan salah satu kemudahan. Salah satu kemudahan akses permodalan. Kemudian setelah akses permodalan pendampingan mungkin ya, bagaimana pengelolaan keuangan atau permodalan itu. Dan yang sangat dibutuhkan sekarang ini Pak Krisna ya, dari efek pandemi kemarin itu memang kan ada transformasi pola konsumsi ya, barang dan jasa seperti itu kan, sehingga yang awalnya sebenarnya 10 tahun yang lalu itu saya sudah merasakan sih sebagai pelaku usaha gitu ya. Apa nih, jangan-jangan yang offline nih? Pergeseran pemasaran secara offline dan online itu akhirnya kan terambil pasar offline itu. Waktu itu 10 tahun yang lalu itu sudah 30% terambil di pasar online. Nah,
Qadarullah COVID kemarin itu mempercepat sehingga mau nggak mau semuanya kan harus online. Betul. Karena kan nggak boleh bertemu langsung seperti itu. Jadi saya pikir karena kondisinya memang seperti ini, bagaimana kita merespon gitu kan, gitu. Sehingga sangat diperlukan pelatihan-pelatihan tentang digitalisasi online itu secara merata. Karena banyak juga dari UMKM yang kemarin saya datangi saat reses itu masih belum tahu tentang mau apa ya Pak, namanya kadang-kadang generasi yang sudah apa ya, generasi Y atau kolonial itu kan agak lama gitu ya. Mungkin generasi O lah ya. Mungkin dari Kominfo seperti itu bisa memberikan aplikasi yang lebih sederhana untuk bagi orang-orang yang artinya pemerintah daerah harus juga menyiapkan platform digital untuk agar UMKM di daerahnya itu maju pesat gitu Bu ya. Gitu. Supaya mengikuti karena memang eranya zaman digital, gimana lagi gitu ya. Kalau kita tetap maksa di offline gitu ya, agak-agak ini juga sih agak stuck gitu. Seperti itu. Sekarang kan serba ini ya. Kemarin saya juga waktu di KBS misalkan ya. Sekarang di tempat-tempat wisata itu tiketing kan juga online ya. Di kawasan Kalimas itu juga kan perahunya itu juga online gitu. Ternyata itu juga kan bagus gitu untuk menghindari membludaknya pengunjung. Jadi peraturan dibuat seperti itu, akhirnya ada keteraturan seperti itu. Nah, jadi memang ada plus minusnya juga sih. Nah ini agak melebar sedikit, cuman lebih ke lokal. Selama ini kita kan hanya menuntut ke pemerintah Kota Surabaya bagaimana dukungan terhadap UMKM. Nah jangan lupa di tiap daerah juga, apalagi kota sebesar Surabaya ini banyak pusat-pusat perbelanjaan. Itu kan bisa Bu, di mix misalkan UMKM kita agar kita naik kelas, terus bisa pasar lebih menengah dan menengah atas, bukan pasar lebih grassroots lagi kan gitu kan. Karena kalau udah pasar menengah atau naik kelas ya otomatis kan harganya juga ikut naik. Itu kan dapat meningkatkan omset dan kemajuan pelaku UMKM. Bisa nggak Bu itu kerjasama dengan mall atau plaza gitu, UMKM baik kuliner, souvenir gitu, membuat stand lah gitu kan, memberi space ruang kepada UMKM. Artinya pengelola mall di Surabaya ini memberi ruang kepada UMKM di Surabaya. Ini gimana Bu? Kira-kira bisa kerjasama nggak Bu? Itu sebenarnya sudah jalan sih Pak Desna. Jadi kan UMKM ini kan diberikan ruang, space juga kan, ruang untuk pameran, untuk promosi seperti itu kan. Sudah berjalan di mall-mall, di instansi, bahkan di Pemkot ini kan juga ada ya. Jadi sudah ada space ini ya, secara offline. Jadi pameran orang keluar masuk tamu itu bisa melihat, tetapi dengan dibantu dengan penjualan online, misalkan dengan mengoptimalisasi marketingnya di media sosial itu kan lebih membuka, banyak orang lain tahu gitu. Kalau yang di offline tuh hanya sekiranya tuh trust aja sih, untuk meyakinkan ini loh ada barangnya, ada outletnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan hanya stuck di situ, hanya mengandalkan di ruangan itu, gitu kan sayang. Makanya sekarang itu kan banyak toko-toko itu juga live gitu ya. Live kan dagangannya itu salah satu cara promosi lah Bu. Cuman ini menarik, perbincangan kita hanya kita terbatas dengan waktu. Mungkin Bu Eni ada closing statement untuk perbincangan kita pada hari ini Bu, terutama soal perkembangan UMKM di Surabaya, bagaimana kemajuannya seperti itu. Iya, jadi untuk UMKM yang memang kita akui ya sebagai pilar dari pertumbuhan ekonomi, pemerintahan daerah ini memang benar-benar harus mendapatkan perhatian khusus, karena bagaimanapun kita harus akui 90% dari PDB. Dari ini 90% dari pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi itu memang ada di UMKM. Bahkan di perusahaan besar aja mungkin hanya 10%-nya saja gitu. Maka saya berharap dan mendorong untuk pemerintah kota maupun masyarakat itu benar-benar bisa mensupport pilar ekonomi kita ini. Jadi membeli barang-barang yang diproduksi oleh UMKM, kemudian membuat regulasi-regulasi yang melindungi UMKM, yang menumbuhkan dan menguatkan UMKM seperti itu. Terima kasih banyak Haja Eni Minarsi, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS Surabaya. Demikian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa tetap like,
subscribe, and share podcast Judes. Salam dulur.